warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummi Ummul Wahidah dengan NIM 1911020051. Saya dari kelas 3 SPIC. Saat ini, saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul Konsep Dasar Kewirausahaan. Nah, yang pertama adalah makna dan hakikat kewirausahaan. Secara umum, kewirausahaan didefinisikan sebagai sikap, tindakan, atau kemampuan untuk membuat sesuatu yang unik dan menarik yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang yang lain. Sikap kewirausahaan merupakan sikap mental dan sikap yang kreatif, inovatif, dan berdaya guna yang dibuat untuk memperoleh pendapatan dari usaha yang dilakukan. Secara epistemologis, sebenarnya kewirausahaan hakikatnya adalah suatu kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat dalam menghadapi tantangan hidup. Selanjutnya, ada 5 hakikat pentingnya kewirausahaan, yaitu yang pertama, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Yang kedua, kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai suatu usaha dan mengembangkan usaha tersebut. Yang ketiga, kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan yang berbeda, yang memiliki manfaat dalam memberikan nilai lebih. Yang keempat, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Yang kelima, kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nah, pembahasan yang kedua mengenai konsep kewirausahaan. Konsep kewirausahaan sebenarnya mulai diperkenalkan pada abad ke-18 di Perancis, ketika seorang ahli ekonomi yang bernama Richard Cantillon mengaitkan antara beban risiko yang harus ditanggung oleh pemerintah dengan para pengusaha di dalam menjalankan roda ekonomi pemerintahannya. Pada periode yang sama, di Inggris juga sedang terjadi revolusi industri yang melibatkan sejumlah entrepreneur. Ronstadt menjelaskan bahwa yang artinya seorang wirausaha adalah seseorang yang berupaya untuk mengatur, mengelola, serta bersedia menanggung risiko dari suatu usaha. Kemudian gagasan tersebut dibahas secara lebih mendalam oleh Joseph Schumpeter, seorang ahli ekonomi Jerman pada tahun 1911. Melalui teori pertumbuhan ekonomi dari konsep entrepreneurship telah didudukkan pada posisi yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Pengertian entrepreneurship itu sendiri berkembang sejalan dengan evolusi pemikiran para ahli ekonomi di dunia barat, kemudian menyebar ke negara-negara lain termasuk ke Indonesia. Nah, pembahasan selanjutnya yang ketiga yaitu kerangka berpikir kewirausahaan. Setiap pengusaha bertujuan untuk berhasil dalam usahanya yang memungkinkan keberhasilan mendorong pengusaha untuk memperbarui semangat dalam berusaha dan mencapai kinerja usaha yang maksimal.
Kinerja usaha adalah ukuran bagi pengusaha dalam menentukan prestasi dan dilihat dari semangat kerja, kualitas kerja, produk unggulan, dan keberhasilan. Dalam mencapai kinerja usaha yang maksimal, diperlukan faktor pendorong dalam diri pengusaha, yaitu suatu semangat yang dikenal dengan jiwa kewirausahaan dan motivasi. Menurut Nichols, jiwa kewirausahaan memiliki 5 indikator, yaitu mengarahkan diri, percaya diri, berorientasi pada tindakan, energik, dan toleransi terhadap ketidakpastian yang ada. Yang kedua, motivasi dengan 3 indikator, yaitu berani bersikap, memiliki otonomi, dan mampu mewujudkan sesuatu. Dan yang ketiga, kinerja usaha dengan 4 indikator, yaitu semangat kerja, kualitas kerja, produk unggulan, dan keberhasilan usaha. Dan pembahasan yang keempat, yaitu kewirausahaan dalam perspektif Islam. Sejarah mencatat bahwa perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam menafkahi diri dan keluarganya dijalankan dengan berwirausaha. Rasulullah SAW bekerja sebagai pengembala kambing untuk meringankan beban pamannya. Dapat diketahui bahwa wirausaha merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dalam ajaran Islam. Mempedomani praktik bisnis yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW, maka setidaknya ada 6 karakteristik mendasar yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan muslim. Yang pertama, siddiq atau jujur. Dalam Islam, seorang wirausahawan harus bersifat jujur dalam menjalankan bisnisnya. Tidak dibenarkan ada unsur penipuan terlebih-lebih dari sudut timbangan. Yang kedua, amanah atau dapat dipercaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa sifat amanah merupakan sifat yang dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam menjalankan bisnis. Yang ketiga, tabligh atau memiliki sifat komunikatif. Seorang wirausahawan dituntut untuk mampu berbicara secara komunikatif, terutama dalam memperkenalkan produk-produk maupun jasa-jasa yang ingin ditawarkannya. Yang keempat, fatonah atau memiliki kecerdasan. Orang yang cerdas akan memiliki pemikiran yang inovatif dan kreatif, dan pada gilirannya ia akan mudah membaca dengan cepat terhadap peluang yang ada, sekaligus dapat mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang akan dihadapi. Yang kelima, transaksi yang dilakukan berdasarkan syariat Islam. Dalam Islam, setiap transaksi yang dilakukan harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, yaitu antara lain: pertama, barang yang dijual tidak termasuk benda yang bernajis atau yang haram. Yang kedua, penjual adalah pemilik yang sah dari barang yang dijualnya, atau barang orang lain telah mendapat izin dari yang punya barang untuk diperjualbelikan. Yang ketiga, pelaku usaha atau penjual disyaratkan orang yang memiliki akal sehat atau tidak gila atau tidak dipaksa. Yang keempat, setiap transaksi yang dilakukan diwajibkan ada ijab dan kabul atau akad. Misalnya, pembeli berkata, "Juallah barang ini kepadaku." Penjual berkata, "Aku jual barang ini kepadamu." Dan yang kelima, selama penjual dan pembeli masih berada dalam lokasi transaksi, masing-masing dari keduanya berhak untuk khiyar atau memilih antara melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Dan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan muslim yang terakhir adalah
bekerja dengan niat ibadah. Dalam Islam, berusaha bukanlah sekedar mencari untung semata, akan tetapi berusaha merupakan salah satu ibadah. Karenanya, setiap pelaku usaha dalam Islam dianjurkan untuk senantiasa berniat melakukan pekerjaannya dalam rangka melakukan sunnatullah atau sunnahnya Allah.